Halo para penonton setia minat film, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan melanjutkan film The Glory episode yang ke-6. Di episode sebelumnya kita telah melihat rencana balas dendam Mudong-en pada Myung-oh. Ia tak perlu mengambil harta yang Myung-oh, melainkan ia merenggut nyawa Myung-oh. Dan kita diperlihatkan juga maksud dari tato Myung-oh yang tertutupi koyo itu, yaitu kata memori, yang memiliki arti dalam bahasa Spanyol aku mati. Apakah di episode kali ini kita akan diperlihatkan salah satu psikopat akan mati lagi? Atau apakah Hyojong mau menjadi algojonya Mudong-en? So, sebelum kita memasuki ceritanya, pasang dulu headset kalian, ambil posisi rebahan. Lupakan masalah yang sedang datang, dan selamat menonton sambil melayang. Pada episode ke-6, cerita dimulai dengan menampilkan Direktur Park, yang sedang berjalan di lobi rumah sakit. Para dokter yang melintas di dekatnya, langsung memberikan penghormatan kepadanya. Setelah itu, Direktur Park melanjutkan langkahnya untuk keluar dari rumah sakit. Para dokter berkumpul dan mengucapkan selamat makan siang pada Direktur Park, yang kemudian Direktur Park membalas sapaan mereka dengan ucapan terima kasih. Akhirnya ia meninggalkan rumah sakit miliknya itu. Sementara di tempat lain, terlihat Hyojong yang sedang melamun di depan meja counter cafe, memikirkan kata-kata dari Mudong-en semalam. Bahwa Mudong-en tak butuh pangeran, melainkan seorang algojo. Tak lama setelah itu, pelayan memberikan pesanannya, yang membuat Hyojong tersadar dari lamunannya. Alhasil, Hyojong membawa makanan dan minumannya ke meja. Tak lama kemudian, ibunya datang. Sang ibu menyebutnya gila, karena menyuruh seorang direktur datang. Tentu saja, sang ibu hanya bercanda pada Hyojong. Dan mereka berdua mengobrol dengan hangat. Di sana Direktur Park mengatakan kepada Hyojong, kalau ia sedang diet. Direktur Park ingin kurusan lagi, agar ia bisa pakai bikini saat Natal di Hawaii nanti. Yang membuat Hyojong tertawa heran, dan mendoakan ibunya. Lalu Hyojong mengatakan kepada ibunya, jika ia sudah memutuskan. Ia tak mau menjadi seorang profesor, dan akan membuka praktiknya sendiri. Hyojong lalu memberikan surat resign ke ibunya. Sang ibu menerimanya, lalu menaruhnya di meja, di samping makanannya. Direktur Park bertanya pada anaknya, apakah Hyojong serius ingin keluar? Hyojong pun menjawab, kalau ia sangat serius. Direktur Park mendukung anaknya, bahkan ia sangat senang, karena Hyojong tak memutuskan tetap di militer selamanya. Direktur Park pun bertanya pada Hyojong, ia ingin buka praktek di mana? Apakah di Jakarta atau Pontianak? Namun Hyojong menjawab, kalau ia akan membuka praktiknya di Semyeong. Karena ia tertarik kepada seseorang yang tinggal di Semyeong. Lalu Direktur Park pun mengatakan pada Hyojong, kau bukan lakukan itu demi uang, atau untuk membantu daerah kurang mampu, tetapi untuk gadis? Astaga, kau sangat memalukan. Sembari memukul bahu Hyojong. Dari sini kita belajar bahwa, terlepas dari masalah trauma yang menghantui Hyojong atau ibunya, keluarga adalah tempat bercerita, dan tempat kalian untuk mengambil keputusan. 그래서 말인데 엄마, 나 결심했어. 뭘? 나 교사. 나 개업하려고. 그것도 좋지. 어디다 하게? 압구정? 청담? 아니, 세명시. 내가 관심 있는 사람이 있는데 세명시에 살아. Scene beralih ke Park Hyun-jin, terlihat Park Hyun-jin sedang berdiri di depan rumah dukun. Tampak di sana ia sedang gelisah, dan menyerahkan masalahnya dengan dukun langganan ibunya itu. Si dukun pun beraksi, si dukun lalu melempari Park Hyun-jin dengan butiran garam.
Tak lama setelah itu, Nyonya Park keluar dan memberikan Park Hyun Jin sebuah jimat berwarna merah. Nyonya Park menyuruh Park Hyun Jin untuk menjahitkan jimat itu ke dalam tas Yesol. Dan ia harus melakukannya sendiri agar tak disentuh orang lain. Kemudian Nyonya Park bertanya pada anaknya itu, apakah Park Hyun Jin tahu bahwa Mudong-en ditunjuk sebagai wali kelas baru Yesol? Park Hyun Jin hanya terdiam. Nyonya Park bilang ke Park Hyun Jin bahwa Park Hyun Jin sungguh tidak berkompeten. Dan menyuruh Park Hyun Jin untuk pulang, karena ia akan mengurusnya. Lalu Nyonya Park meraih ponselnya, dan ingin melaporkan Mudong-en pada kenalannya yang bekerja di Kemendikbud. Melihat itu, Park Hyun Jin auto cemas, ia meminta pada ibunya untuk tidak melakukan itu. Ia takut Mudong-en akan terprovokasi, dan memberitahukan aib Park Hyun Jin kepada semua orang, termasuk Yesol. Nyonya Park pun menasehati Park Hyun Jin untuk melihat ke depan, jangan ke belakang. 엄마가 전에도 말했지. 뒤돌아보지 말라고. 해결할 방법은 뒤에 없어. Sedangkan di kelas, terlihat Mudong-en sedang mencabut kartu SIM Hye-jong. Setelah itu, Mudong-en menyalakan ponsel milik Hye-jong, dan mulai memeriksa ponsel milik Hye-jong itu. Di dalam ponsel itu, Mudong-en melihat jadwal penerbangan Hye-jong, dari tanggal 31 Oktober hingga 6 November. Lalu Mudong-en melihat foto-foto Hye-jong, bersama beberapa pria, dan salah satu pria itu adalah Jae-jun. Mudong-en terus melihat foto Jae-jun, sampai ia tak sadar, kalau Guru Chu dan Guru Kang datang ke kelasnya. Alhasil, mereka melihat foto Jae-jun, dan mengira kalau Jae-jun adalah pacarnya Mudong-en. Kemudian Guru Chu dan Guru Kang duduk di meja. Namun tiba-tiba Guru Chu menyuruh Guru Kang, untuk mengambilkan mereka kopi. Guru Kang sempat kaget dengan perlakuan Guru Chu padanya, tapi kemudian ia paham maksud dari Guru Chu, bahwa ia ingin berbicara empat mata dengan Mudong-en. Kemudian Mudong-en bertanya pada Guru Chu, apa ada yang mau Guru Chu katakan padanya? Guru Chu pun menjawab, sama sekali tidak. Ia tahu bahwa Mudong-en guru yang hebat, jadi ia hanya ingin minum kopi bersama Mudong-en. Tak lama setelah itu, ponsel Mudong-en berbunyi. Mudong-en bergegas mengambil ponselnya, sementara Guru Chu menatap ponsel Hye-jong, yang berada di atas meja kerja Mudong-en. Kemudian Mudong-en melihat ponselnya, yang ternyata pesan dari Munaroh. Munaroh meminta Mudong-en segera menghubunginya, karena ada sesuatu yang mendesak. Akan tetapi, di sana Guru Chu mulai cari gara-gara pada Mudong-en. Guru Chu yang masih beranggapan kalau foto yang tadi ia lihat, adalah pacar Mudong-en. Ia pun bertanya pada Mudong-en, apa pacar Mudong-en baik kepadanya? Lalu Guru Chu menambahkan, pacar Mudong-en pasti baik kepadanya. Tapi entah kenapa, ia berasumsi kalau Mudong-en mungkin menyukai pria yang lebih tua. Yang menandakan, Guru Chu mencurigai Mudong-en, ada hubungan khusus pada Direktur Kim Shin-tae. Yang membuat Mudong-en menatap Guru Chu, dengan tatapan marah. Kemudian Guru Chu bilang, jika ia hanya bercanda, sembari mentertawai Mudong-en. Alhasil, Mudong-en pun membalas Guru Chu dengan santai, namun berisi. 선생님은 애인 있으세요? 있어 보이고 막 그래? 없어 보이세요. 왜? 아무도 말 안 해줬어요? 그러니까 말을 아주 열받게 하는 편이네. 선생님은 거북하게 하는 Perkataan Mudong-en itu berhasil membuat Guru Chu sangat kesal. Kemudian ia mengatakan pada Mudong-en, pada dasarnya mereka berdua merupakan orang asing. Dan menurut Guru Chu, Mudong-en tipe orang yang membuat orang marah. Nah loh, disindir balik kok ngamuk. Mudong-en berkata pada Guru Chu, jika dirinya lah yang buat orang lain tak nyaman. Mendengar itu, Guru Chu berdiri dan mendekati Mudong-en. Lalu Guru Chu membalas dengan mengatakan, bahwa Mudong-en harus bersyukur karena ia seorang wanita. Jika Mudong-en seorang pria,
maka ia akan memukulnya dengan sangat keras. Lalu Mudong-en menjawab, "Sungguh? Kau seperti pria yang hanya bisa melawan wanita." Yang membuat Guru Chu makin kesal sampai ke ubun-ubun. Lalu Mudong-en tertawa, dan berkata bahwa ia bercanda juga. Mudong-en menambahkan kalau Guru Chu terdengar manis tadi, jadi Mudong-en ingin mencobanya juga. 저도 농담. 아까 발음하실 때 귀여우셔서 저도 해보고 싶었어요. Di malam harinya, Mudong-en menemui Munaroh. Munaroh menunjukkan foto Myong-oh naik motor di kameranya. Munaroh mengatakan pada Mudong-en kalau ia tak yakin di mana Myong-oh sekarang berada. Karena ia sering kehilangan Myong-oh saat naik motor. Lalu Myong-oh biasanya muncul di rumahnya setelah 2 hari. Namun, setelah hari ini, Myong-oh belum pulang, ataupun ke klub golf. Munaroh berasumsi kalau Myong-oh sudah pergi ke luar negeri, karena sebelumnya Myong-oh telah membeli tiket pesawat hari itu. Sedangkan Mudong-en berasumsi lain, menurut Mudong-en, mungkin Myong-oh sudah mati. Mudong-en menambahkan, kalau bukan tujuan mereka mencari tahu soal hilangnya Myong-oh. Yang membuat Munaroh kaget, dan mencurigai Mudong-en yang telah membunuh Myong-oh. Kemudian Mudong-en menegaskan ke Munaroh, bukan ia yang membunuhnya. Walaupun ia yang melakukannya, Munaroh tak perlu tahu. Karena kesepakatan mereka sangat sederhana. Yaitu Munaroh lakukan apa yang Mudong-en minta, dan sebaliknya, Mudong-en lakukan apa yang Munaroh minta. Itu hal terpenting yang harus mereka berdua lakukan. Jadi mereka berdua jangan terlalu dekat. Yang membuat Munaroh terdiam. 제가 그랬어도 아실 필요 없으세요. 이모님과 제 사이의 약속은 아주 심플하거든요. 이모님은 제가 맡긴 일, 저는 이모님이 맡긴 일. 서로 그 일만 해주면 됩니다. Scene beralih ke rumah Jae-jun. Terlihat Louis sedang menggonggong di depan pintu ketika Jae-jun pulang. Sesampainya ia di rumah, Jae-jun langsung beranjak ke sofa. Ia ingin rebahan, tetapi Louis terus menggonggong. Kemudian Louis berjalan ke arah pintu kamar Jae-jun, dan menggonggong lagi. Yang membuat Jae-jun kesal. Ia beranjak dari sofa, dan mendekati Louis. Kemudian Jae-jun menggendong Louis. Terlihat di sana pintu kamar Jae-jun terbuka sedikit. Jae-jun berhenti bicara saat menyadari ada yang aneh di kamarnya. Jae-jun masuk dan terkejut melihat kamar pakaiannya berantakan. Tak lama setelah itu, ia menyadari kalau ini bukan ulah pencuri, melainkan Myong-oh. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Park Hyun-jin berada di mejanya sedang gelisah. Park Hyun-jin bahkan mencari artikel kekerasan sekolah di laman perusahaannya. Tapi tidak ditemukan satupun unggahan tentang kekerasan di sekolah. Park Hyun-jin takut jika Mudong-en menulis artikel tentang aibnya di sana. Namun Park Hyun-jin mendengar rekannya menggosipkan dirinya. Rekannya bilang, Park Hyun-jin seorang penyiar cuaca, tapi tidak bisa menulis naskahnya sendiri. Sementara rekannya yang satunya lagi, membahas tentang Japyeong yang memasang iklan lagi. Alhasil, Park Hyun-jin memanggil rekannya, yang menggosipkannya itu. Dan mengatakan sesuatu padanya, yang membuatnya kesal dan menatap tajam ke Park Hyun-jin. 내가 심심해서 재미로 이 재계약 맞게 하지 마. Setelah bekerja, Park Hyun-jin makan sama polisi Shin. Park Hyun-jin bertanya tentang Mudong-en, apakah ada hasil dari polisi Shin. Polisi Shin menjawab, kalau mencari informasi pribadi seseorang tak semudah yang Park Hyun-jin kira. Untuk mendapatkan informasinya, polisi Shin harus masuk ke kasus lain. Yang membuat Park Hyun-jin kesal, dan ingin melakukannya sendiri. Polisi Shin menambahkan ke Park Hyun-jin, kalau ia sudah menyuruh orang, dan akan ia kabari Park Hyun-jin segera, saat ia dapat sesuatu. Di sisi lain, terlihat Mudong-en di tempat kerja temannya yang ahli IT.
Mudong En meminta bantuan temannya untuk melacak keberadaan Myung Oh. Setelah dilacak, temannya berkata kalau ia telah memeriksa tiket Myung Oh. Ia menambahkan kalau Myung Oh membeli tiket sekali jalan ke Vladivostok. Tapi dia juga tak naik pesawat untuk tiket sekali jalan itu. Teman Mudong En juga bilang kalau ia telah memeriksa hotel yang Myung Oh pesan, tetapi Myung Oh tak pernah masuk. Alhasil, Mudong En berkesimpulan kalau Myung Oh masih di Korea. Namun Mudong En tak yakin apakah Myung Oh menghilang atau sudah mati. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Ha Do-young dan para stafnya masih di luar. Mereka di suatu tempat yang tidak ada cahaya lampu. Tiba-tiba, seorang stafnya berteriak bahwa kabelnya sudah beres, dan lampu bisa dinyalakan sekarang. Alhasil, lampu menyala. Ternyata mereka sedang berada di Taman Go Semyeong. Taman Go ciptaan Ha Do-young. Seorang staf berterima kasih pada Ha Do-young atas nama pemerintah. Ha Do-young kemudian beranjak ke area permainan. Ia duduk dan menaruh biji hitam di atas papan, sambil memikirkan Mudong En. Menandakan ia tak akan pernah melupakan Mudong En, apapun alasannya. Keesokan harinya, terlihat Lisara sedang kesal karena Myung Oh susah dihubungi, padahal ia sangat membutuhkan Myung Oh sekarang. Jadi, Lisara mulai merasakan efek negatif dari narkoba yang biasa dikonsumsinya. Lalu Lisara ingat saat Myung Oh mengajaknya bertemu tadi malam, tapi ia mengabaikannya. Menandakan bukan Lisara pelakunya yang telah menghabisi Myung Oh. Sementara di kediaman Ha Do-young, terlihat Park Hyun Jin sedang duduk di depan meja riasnya. Sembari mengobati luka yang ada di kakinya dengan plaster. Setelah itu, Park Hyun Jin membaca chat teman-temannya di grup mereka. 내 옷이랑 시계 털어 감. 1, 2, 3 중에 골라줘. 헐, 진짜? 시계 어떤 거? Namun saat mereka sedang pusing membahas Myung Oh, Hye Jong malah mengirimkan beberapa foto cincin mahal pada mereka. Karena Hye Jong sedang berada di toko perhiasan. Namun Hye Jong belum membelinya, karena ia sedang menunggu pacarnya, yang gantengnya no counter itu, untuk membelikannya. Alhasil, pacarnya itu pun membayarkan cincin yang Hye Jong inginkan. Yang membuat Hye Jong senang kegirangan. Terlebih lagi, cincin yang Hye Jong beli itu, permatanya lebih besar daripada milik Park Hyun Jin. Sehingga membuat Hye Jong siap dilamar oleh pacarnya, yang sangat ganteng kece badai itu. Singkat cerita, saat Mudong En sedang menyetir. Tiba-tiba Munaroh menelponnya. Munaroh menyuruh Mudong En untuk mengubah arah, karena ada mobil di belakang yang mengikutinya. Benar saja, ada mobil yang mengikuti Mudong En di belakang. Dan di belakang mobil yang mengikuti Mudong En, ada mobil Munaroh. Kemudian Munaroh ingin mengalihkan perhatian mereka, agar tak lagi mengikuti Mudong En. Tapi Mudong En melarangnya. Mudong En mengatakan kepada Munaroh, kalau ia tak boleh terekspos. Alhasil, Mudong En pun menginjak pedal gasnya, dan ngebut di jalan. Sementara di belakang, mobil itu juga tancap gas mengikuti Mudong En. Hingga akhirnya Mudong En menghentikan mobilnya secara mendadak, dan mobil yang mengikutinya kaget. Alhasil, menabrak mobil Mudong En. Kemudian Mudong En turun, dan melihat keadaan mobilnya yang ditabrak. Sementara kedua pria itu juga turun dari mobilnya. Kedua orang itu menyuruh Mudong En untuk memilih telepon polisi atau bayar uang tunai. Yang membuat Mudong En curiga kepada kedua pria itu bahwa mereka suruhan seseorang. Mudong En mengatakan ke mereka, biasanya telepon perusahaan asuransi, bukan polisi. Karena Mudong En tak ingin memperpanjang masalah, ia terpaksa memberikan nomor teleponnya. Kedua pria itu mengatakan pada Mudong En, jika mereka menghubunginya, siapkan uang ganti ruginya. Kemudian kedua pria itu pergi, yang membuat Mudong En lega.
Di tempat yang berbeda, terlihat Munaroh yang sudah menunggu Mudong-en di tempat biasa mereka bertemu. Tak lama dari itu, Mudong-en pun datang. Terlihat Munaroh yang khawatir akan keadaan Mudong-en, namun Mudong-en malah mencurigai Munaroh. Alhasil, Munaroh menjelaskan pada Mudong-en, kalau tadi ia sedang mengawasi Jae-jun di depan sekolahnya, lalu Jae-jun pergi setelah mengamati Yesol. Saat itulah ia melihat Mudong-en, yang sedang dibuntuti mobil hitam, makanya ia membuntutinya juga. Alhasil, Mudong-en berusaha mengendalikan dirinya. Munaroh sangat kecewa pada Mudong-en yang sempat mencurigainya. Padahal kan ia sudah membelikan sesuatu untuk Mudong-en agar mereka bisa makan bersama. Yang membuat Mudong-en terdiam sejenak. Lalu Mudong-en mengatakan pada Munaroh kalau ia sudah membuat kesalahan hari ini. Mudong-en menambahkan bahwa ia pastikan impian Munaroh terwujud. Tetapi ia tak bisa menerima barang-barang dari Munaroh itu. Menandakan kalau hubungan mereka hanya sebatas balas dendam saja. Karena Mudong-en tak ingin Munaroh merasakan akhir yang tragis akibat balas dendam. Kemudian Mudong-en pun pergi. 꿈 이루게 해드릴게요. 김치는 마음만 받겠습니다. 님과 이모님, 우린 서로를 그렇게 불러. 함께 죽음을 공모한 사이를 달리 뭐라 부를 수 있겠어. Sementara Jae-jun berusaha menghubungi Park Yeon-jin, tampak Park Yeon-jin tak menanggapi panggilannya. Hye-jong yang melihat Jae-jun sedang kesal pada Park Yeon-jin karena tak bisa dihubungi itu. Ia pun memanas-manasi Jae-jun dengan mengatakan kalau Park Yeon-jin mungkin tidur dengan pria lain. Yang membuat Jae-jun marah mendengarnya, kemudian Jae-jun melemparkan ponselnya di depan Hye-jong. Yang membuat Hye-jong kaget dan menghentikan jalannya. Jae-jun memperingatkan Hye-jong untuk tidak mengulanginya lagi. Alhasil, Hye-jong pun kesal, ia pun ingin pergi dari rumah Jae-jun. Dengan alasan ada penerbangan besok. Kemudian ia mengambil tasnya dan beranjak ke arah pintu. Namun Jae-jun menyusulnya, yang membuat Hye-jong berasumsi kalau Jae-jun ingin minta maaf padanya. Namun itu semua tak sesuai ekspektasi, karena Jae-jun hanya ingin menanyakan tentang Yesol padanya. Jae-jun melihat Hye-jong memakai sepatu hijau, yang mirip dengan punya Park Yeon-jin. Alhasil, Jae-jun menanyakan ulang tahun Yesol pada Hye-jong. Hye-jong pun menjawab kalau ia tak tahu ulang tahunnya, tetapi Hye-jong ingat ibu Park Yeon-jin pilih hari saat dia hamil. Yang membuat Jae-jun berasumsi kalau Yesol benar-benar anaknya. 혹시 내 딸인가 하고. 미쳤네. Sementara Yoo-jong sekarang berada di Semyong, ia sedang melihat tempat yang akan ia sewa, dan ditemani pemilik bangunan itu. Si pemilik mengatakan kalau tempatnya memiliki langit-langit tinggi, dan atap kaca memungkinkan sinar matahari masuk. Lebih indah di malam hari. Alhasil, Yoo-jong menyewa tempat itu. 성형외과요? 더 좋네. 아, 운동하다 보면은 쌍꺼풀도 하고 싶고 하지. 네, 좋네요. 여기로 할게요. Di sisi lain, Ha-doyoung masuk ke ruangannya. Kemudian Ha-doyoung membuka paket yang ada di atas mejanya. Yang berisi foto Ha-doyoung dan Mudong-en saat di minimarket, dan kartu nama Myung-oh. Alhasil, Ha-doyoung pun mencoba menghubungi Myung-oh, tapi nomornya tak aktif. Dari sini kita berspekulasi dulu ya guys, lantas siapakah yang telah membunuh Myung-oh? Dimulai dari Ha-doyoung, yang tidak bisa menghubungi Myung-oh, berarti bukan dia pelakunya. Lalu ada Lisara, ia sibuk mencari Myung-oh, karena ia butuh narkobi darinya. Kemudian ada Jae-jun, yang kesulitan mencari Myung-oh, menandakan bukan dia pelakunya. Selanjutnya Mudong-en, ia tak mungkin mengotori tangannya. Artinya, antara Hye-jong dan Park Yeon-jin yang patut dicurigai. Karena Myung-oh tak bisa dihubungi, Ha-doyoung pun menemui Jae-jun. Lalu Ha-doyoung datang ke lapangan golf,
milik Jae-jun. Di sana Hadoyong menanyakan keberadaan Myung-oh kepada Jae-jun. Jae-jun mengatakan pada Hadoyong kalau ia juga mencarinya, dan bahkan ia tak bisa menghubunginya. Jae-jun mengambil rokoknya. Melihat rokok yang dihisap Jae-jun, mengingatkan ia pada rokok yang dihisap istrinya sama persis. Di sana Jae-jun mencoba menebak kalau Hadoyong menerima sesuatu dari Myung-oh. Namun mereka tak mau membocorkan apa yang telah mereka terima. Alhasil, mereka bertukar kartu nama. Berharap saling menghubungi jika ketemu Myung-oh. Sin beralih pada Mudong-en yang sedang berada di bengkel. Mobilnya baru saja selesai diperbaiki karena bagian bumpernya ditabrak oleh kedua pria yang tadi mengikutinya. Kemudian Mudong-en memeriksa bumpernya. Saat mau membayar, dia menerima pesan dari Yojong. Mudong-en berhenti sejenak untuk membaca pesan Yojong. Namun tiba-tiba, Mudong-en mendengar suara daging yang dipanggang. Yang membuat Mudong-en menoleh ke sampingnya, dan melihat para montir lagi duduk dan memanggang daging. Alhasil, trauma Mudong-en langsung muncul kembali. Suara panggangan daging itu, mengingatkannya pada suara saat lengannya dibakar dengan catokan rambut. Yang membuat Mudong-en seketika merasa pusing, dan jatuh terduduk. Mudong-en meraba-raba bagian bawah meja yang penuh tumpahan oli untuk mencari ponselnya. Yang membuat orang-orang melihat ke arahnya. Alhasil, Mudong-en terdiam, sembari menatap mereka semua. 괜찮으세요? Singkat cerita, Mudong-en pun langsung ke rumah Yojong. Yojong terkejut melihat penampilan Mudong-en, ditambah lagi lengan baju Mudong-en basah terkena oli. Yojong menyuruh Mudong-en masuk dulu. Di sana Yojong meminta Mudong-en menjelaskan semua padanya, sebelum ia menerima tawaran dari Mudong-en. Tawaran apakah itu? Kita akan mengetahuinya sejalan dengan alur cerita film. Sementara Sin harus beralih pada Jae-jun, Jae-jun membuka paket yang sebelumnya ia terima. Karena sebenarnya, paket itu bukan hanya berisi sikat gigi Yesol, tapi juga ada hasil tes DNA. Terlihat di sana hasilnya, kalau Jae-jun adalah ayah kandung Yesol. Di tempat yang berbeda, Hye-jong yang berada di kantornya, sedang memeriksa jadwal penerbangan. Lalu rekannya datang, membawa paket kilat untuknya. Setelah rekannya pergi, Hye-jong membuka paket kilat itu. Yang berisi foto-foto Hye-jong dengan beberapa pria, yang salah satunya adalah Jae-jun. Sementara Lisara yang sedang gelisah, karena ia tidak mengkonsumsi barang haram yaitu narkoboy. Terlebih lagi, ia harus memberikan Mudong-en uang dolar dengan jumlah yang besar. Yang membuat Lisara melampiaskan emosinya dengan melukis. Namun ia malah melukis sepatu high heels berwarna hijau. Entah dari mana inspirasi yang ia dapat, namun yang pasti, petunjuk dari pelaku pembunuhan Myung-oh adalah sepatu high heels berwarna hijau. Nah, di sini kita berspekulasi lagi ya guys. Siapakah pelaku sebenarnya? Apakah Lisara, Hye-jong, atau Park Yeon-jin? Tuliskan komentar kalian di bawah ya guys. Kita kembali lagi ke Mudong-en dan Yojong, tampak Mudong-en sudah selesai menceritakan kisahnya. Yang membuat Yojong tak bisa berkata apa-apa. Mudong-en bilang, ia akan mempertaruhkan hidupnya, hanya untuk balas dendam. Yojong menasihati Mudong-en, setelah balas dendam Mudong-en berakhir, maka dunia Mudong-en juga akan hancur. Yang membuat Mudong-en tertawa pahit mendengarnya. 복수가 끝나면 후배의 세상도 폐허뿐일 거예요. Kemudian Mudong-en menunjukkan bekas lukanya. Alhasil, Yojong pun terkejut melihat lengan Mudong-en yang dipenuhi bekas luka. Mudong-en mengatakan pada Yojong, ekspresi Yojong sudah seperti itu setelah melihat satu tangan. Namun Yojong mau menyuruhnya untuk berhenti.
Mudong-en lalu beranjak ke jendela. Kemudian Mudong-en membuka celana dan bajunya. Yang membuat Yojong terkejut melihat luka yang hampir di sekujur tubuh Mudong-en. Mudong-en mengatakan pada Yojong, kalau dirinya sudah hancur sepenuhnya, tanpa martabat yang tersisa. Mudong-en menyuruh Yojong untuk kembali. Karena ia ingin tetap setia kepada amarah dan sifat buruknya. Dengan menyaksikan kepedihan dan derita yang Mudong-en rasakan. Alhasil, Yojong menerima tawaran dan memutuskan untuk menjadi seorang algojo untuknya. 이렇게 한 거예요? 그것들이? 존엄이라고는 없는 이미 다 없이 헤어져. 그러니까 돌아가요. 할게요. 할게요, 망나니. Akan tetapi, video kali ini pun harus bersambung, tunggu kelanjutan part selanjutnya ya guys. Tapi sebelum itu bantu like dan komen dong guys, dan pastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. See you! 실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수